Salve, perkenalkan nama saya Dona Sisiana, saya dari kelas PKK 4 semester 4. Baik, di sini saya akan membahas mengenai Gereja Katolik di era Orde Lama dan Orde Baru. Nah, baik, di sini kita akan masuk Gereja Katolik di era Orde Lama, yaitu pada tahun 1945 sampai 1966. Nah, yang pertama yaitu relasi dengan pemerintah nasionalis sekuler. Di bawah Presiden Soekarno, negara mengusung semangat nasionalisme, anti-imperialisme, dan netralitas agama. Nah, Gereja Katolik berusaha menyesuaikan diri dengan semangat kebangsaan, namun tetap berhati-hati agar tidak dicurigai sebagai agama asing. Nah, yang kedua yaitu peran Soegijapranata dan 100% Katolik, 100% Indonesia. Insinyur Albertus Soegijapranata, Serikat Yesus, sebagai uskup pribumi pertama Katolik pada Republik Indonesia. Ia menjembatani hubungan gereja dengan pemerintah dan turut mendorong umat untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu pendidikan dan kaderisasi. Gereja fokus membangun lembaga pendidikan seperti sekolah Katolik, seminari, dan lembaga sosial. Awal pertumbuhan organisasi awam Katolik, pemuda Katolik, wanita Katolik, dan Partai Politik Katolik atau PKRI, Partai Katolik Republik Indonesia. Nah, yang keempat yaitu tantangan ideologi komunitas. Masa ini diwarnai oleh pertentangan ideologi, nasionalis, Islam dan komunitas atau PKI. Nah, Gereja Katolik secara tegas menolak komunisme karena bertentangan dengan iman dan kebebasan beragama. Banyak umat Katolik menjadi sasaran kecurigaan atau tekanan, terutama di daerah yang dikuasai atau dipengaruhi PKI. Nah, yang kedua, baik kita masuk ke Gereja Katolik di era Orde Baru pada 1966 sampai 1998. Nah, yang pertama yaitu stabilitas politik dan pengawasan ketat. Di bawah Presiden Soeharto, Orde Baru menekankan stabilitas pembangunan ekonomi dan kontrol terhadap semua organisasi termasuk keagamaan. Nah, gereja diharapkan tidak terlalu vokal dalam urusan politik dan lebih berperan di bidang sosial dan moral. Yang kedua yaitu pembubaran Partai Katolik dan fusi ke PDI pada 1973. Pemerintah memaksa penyederhanaan partai politik dilebur ke dalam Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Nah, pada waktu itu umat Katolik kehilangan kendaraan politiknya sendiri, tetapi mulai fokus membangun peran awam, non-partisan, dan pelayanan sosial. Yang ketiga yaitu Konsili Vatikan II dan pembaharuan gereja. Nah, Gereja Katolik Indonesia mulai menerapkan hasil Konsili Vatikan II, di mana bisa dalam bahasa Indonesia dan daerah, liturgi inkulturatif, peran aktif umat awam, dan dialog antar agama. Nah, pada era ini menandai inkulturasi Gereja Katolik secara luas di seluruh Indonesia. Yang keempat yaitu pemberdayaan sosial dan pendidikan. Gereja fokus pada pengembangan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat marginal. Nah, muncul berbagai LCM Katolik, koperasi, dan program pengentasan kemiskinan. Yang kelima yaitu kritik sosial dan advokasi keadilan. Nah, meskipun berada dalam kontrol ketat, beberapa tokoh gereja tetap bersuara kritis. Yang pertama yaitu Romo Mangunwijaya, di mana advokat keadilan sosial dan pejuang rakyat kecil. Beberapa keuskupan dan LSM gereja aktif membela hak masyarakat adat dan kaum miskin. Baik, selanjutnya kita masuk ke Gereja Katolik di era Revolusi Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950. Nah, di mana kondisi Gereja Katolik pada masa revolusi? Yang pertama yaitu situasi politik dan sosial yang tidak stabil. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945,
Indonesia memasuki masa perang mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda. Nah, banyak wilayah berada dalam konflik bersenjata. Kondisi ini berdampak besar pada pelayanan gereja, komunikasi dan mobilitasi para pasar serta pengiriman bantuan misi sangat terganggu. Yang kedua yaitu krisis kepemimpinan dan keamanan. Banyak misionaris asing yang ditahan, diusir atau tidak bisa menjalankan tugas karena dianggap bagian dari pihak penjajah atau Belanda dan Portugis. Nah, dalam situasi ini, tokoh-tokoh Katolik pribumi mulai mengambil alih peran penting dalam pelayanan umat. Yang ketiga yaitu munculnya kepemimpinan Gereja Katolik pribumi. Monsinyur Albertus Soegijap Pranata, SJ, ditunjuk menjadi Vikaris Apostolik Semarang pada 1940 dan menjadi uskup pribumi pertama. Nah, ia bersikap nasionalis dan mendukung perjuangan kemerdekaan, menjembatani antara gereja dan negara. Ia juga aktif menegaskan bahwa umat Katolik adalah 100% Indonesia, 100% Katolik, 100% Indonesia. Yang keempat yaitu keterlibatan tokoh Katolik dalam perjuangan bangsa. Tokoh-tokoh awam Katolik seperti Cosimo, Ignatius Joseph, Mangunwijaya, dan lainnya aktif dalam politik dan pemerintahan Republik Indonesia. Nah, organisasi-organisasi Katolik seperti Pemuda Katolik mulai terbentuk dan mendukung perjuangan kemerdekaan. Nah, yang kelima yaitu gereja menyesuaikan diri dengan semangat nasionalisme. Bahasa Indonesia mulai digunakan dalam pengajaran agama dan liturgi, meskipun belum penuh seperti pasca Konsili Vatikan kedua. Nah, sekolah-sekolah Katolik berupaya menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.